Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini saya kembali menjumpai Anda dimanapun Anda berada. Satu iman saya, satu keyakinan saya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkati oleh Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Kesempatan yang indah untuk kita bersama-sama kembali menyelidiki rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari ini. Sebelum lebih jauh, kita sharing akan kebenaran firman Tuhan dan kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengajak kita bersama-sama mengambil waktu sejenak dan kita berdoa, dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, segala hormat, pujian, dan syukur hanya bagimu saja ya Bapa. Terpuji-pujilah namamu. Kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan ini. Kami masih diberikan waktu untuk bersama-sama mendengar dan menyelidiki rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami yakin percaya firman-Mu yang akan kami renungi, firman-Mu yang akan kami selidiki, firman yang penuh dengan kuasa. Dan kuasa itu yang akan menjamah kami semua, membaharui kami, membentuk kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang militan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di kesempatan hari yang berbahagia ini saya ambil dalam kitab 1 Korintus pasal ke-15 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kebangkitan Kristus, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dikatakan berbahagia Anda dan saya ketika kita bersama-sama menerima akan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baru saja kita boleh bersama-sama memperingati akan kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Melalui kematiannya, memberikan kemerdekaan, memberikan kepastian iman, memberikan keampunan di dalam setiap kehidupan kita. Dan baru saja kita juga bersama-sama memperingati akan kebangkitan Kristus Yesus. Dan kebangkitannya memberikan kemerdekaan, memberikan kemenangan di dalam iman dan percaya kita sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut-pengikut Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh dan sungguh-sungguh amat luar biasa kasih Tuhan yang Tuhan boleh curahkan di dalam setiap kehidupan kita. Kasih setia Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kita, yang tidak mampu untuk kita balas, yang tidak mampu untuk kita kembalikan akan apa yang telah Allah lakukan, akan apa yang Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, di dalam keberdosaan kita. Dia telah menyerahkan hidupnya, mati di atas kayu salib untuk saya, saudara, dan kita semua, untuk mengampuni, menebus setiap dosa pelanggaran yang saya dan saudara perbuat. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita balas, apa yang dapat kita lakukan untuk mengganti akan apa yang Allah telah kerjakan, untuk apa yang Allah telah perbuat di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan mencatat bahwa Kristus Yesus telah mati untuk dosa saya dan saudara. Bahwa Kristus Yesus
telah mati untuk mengampuni dan menyelamatkan saya dan saudara atas setiap belenggu-belenggu dosa, ikatan-ikatan dosa. Sehingga hari ini saya dan saudara boleh menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Sehingga hari ini saya dan saudara boleh menjadi pribadi-pribadi yang menang. Sehingga hari ini saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang mendapat kelegaan. Tanpa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, niscaya kita boleh ada sebagaimana kita ada di kesempatan hari yang berbahagia ini. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kita tidak ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Oleh sebab itu perlu kita sadari bahwa kita ada sebagaimana kita ada saat ini semua oleh perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang sangat luar biasa yang Allah telah berikan kepada kita semua. Melalui kematiannya Anda dan saya dimerdekakan. Melalui kematiannya dan kebangkitannya Anda dan saya diberikan kelepasan. Melalui kematian dan kebangkitannya kita semua dibaharui. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu pesan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Ketika Kristus Yesus telah mati dan bangkit untuk kita semua, satu pesan yang sangat luar biasa untuk kita terus dan terus hidup takut akan Dia. Untuk kita terus dan terus hidup bersandar kepada Dia, bergantung kepada Dia. Dalam ayat yang kedua dikatakan di situ, Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu saya dan saudara diselamatkan. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oleh firman itu kita ada. Oleh firman itu semua diciptakan. Oleh firman Tuhan. Oleh firman itu semuanya ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, dengan apakah kita dapat membalas akan kebaikan Tuhan? Dengan apakah kita dapat membalas akan cinta kasihnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Dia hanya satu meminta kepada kita dengan teguh berpegang kepada Injil yang diberitakan kepada kita. Melalui Injil itu kita dapat mendengar, kita dapat mengetahui bahwa Kristus Yesus telah mati dan dibangkitkan untuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur, kita memiliki Allah yang hidup. Tidak ada Allah seperti Allah yang kita sembah. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan yang kita sembah. Yang mau menyerahkan hidupnya. Yang mau mati di atas kayu salib. Untuk saya dan saudara. Untuk mengampuni setiap pelanggaran, dosa, kesalahan yang saya dan saudara perbuat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hanya satu yang Dia minta, untuk kita hidup teguh berpegang kepada Injil yang disampaikan kepada kita. Injil yang diberitakan kepada kita. Kita hidup berpadanan kepada kebenaran firman Tuhan. Kita bersandar kepada Dia, Sang Pencipta kali langit dan bumi dan segala isinya. Firman Tuhan berkata pula, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saya dan saudara
Kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal, saudaraku. Kepastian iman, kepastian kepercayaan yang diberikan kepada kita bersama-sama. Oleh sebab itu, di hari yang berbahagia ini, saya mengajak kita bersama-sama. Yuk kita semakin hari semakin mendekatkan hidup kita. Semakin hari semakin menyandarkan hidup kita. Hiruk pikuk dunia, tawaran-tawaran dunia, godaan-godaan dunia, itu semakin merajalela untuk menguji iman dan percayaan kita, untuk menguji keyakinan kita, pegangan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus, untuk menguji kekristenan kita. Apakah kita menjadi Kristen-Kristen yang tangguh, orang-orang percaya yang tangguh, orang-orang percaya yang militan, yang benar-benar berpegang kepada Injil yang diberitakan kepada kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur kalau hari ini kita memiliki Allah Sang Pencipta Khalik langit dan bumi. Biarlah melalui kematian dan kebangkitannya itu melepaskan setiap belenggu-belenggu dosa, melepaskan setiap ikatan-ikatan dosa, melepaskan setiap ikatan-ikatan kutuk, baik kutuk keturunan, bahkan kutuk apapun, di dalam nama Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Itu semua dilepaskan dari setiap kehidupan kita. Berikan senyum kepada kiri kanan. Katakan bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, yang telah memberikan kemerdekaan, yang telah memberikan satu kemenangan, kelepasan yang sangat luar biasa. Yang tadinya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak berdaya, yang tadinya kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kutuk atas pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi oleh kasih Tuhan, oleh rahmatnya Tuhan, Allah tidak ingin hidup kita terus dikuasai oleh dosa, hidup kita dikuasai oleh kutuk. Dan Allah rindu hidup kita hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kelepasan, hidup di dalam kemerdekaan. Satu hal, ingat baik-baik kebenaran firman Tuhan. Tetap berpegang dengan teguh kepada Injil yang diberitakan kepadamu. Tanpa kita berpegang dengan teguh, niscaya Anda dan saya bisa dengan tegak berdiri, bisa dengan kokoh berdiri, bisa dengan tangguh untuk iman dan kepercayaan kita. Tetapi ketika kita berpegang dengan kokoh, ketika kita berpegang dengan sungguh kepada Injil yang diberitakan kepada kita, saya yakin percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertahta, dan Tuhan yang ada di depan kita, yang akan memampukan kita melewati zona-zona susah, melewati zona-zona yang mungkin menurut kita tidak mampu untuk kita lewati. Tetapi ketika Kristus ada di dalam hidup kita, kita akan mampu melewatinya, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Oleh sebab itu, buka hidup, buka pribadi, buka hati, buka pikiran untuk Kristus Yesus hadir. Dan biarlah kematian Kristus, kebangkitan Kristus memberikan kemerdekaan di dalam setiap kehidupan kita, memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kita, memberikan kelepasan, keampunan di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita melangkah maju dan kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya ketika kita melangkah dengan Tuhan, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, tidak ada sesuatu yang gagal, karena Tuhan yang berdaulat di dalamnya. Puji nama Tuhan. Demikianlah sharing kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Biarlah
kematian Kristus dan kebangkitan Kristus mengalahkan segala-galanya dan memberikan kemerdekaan kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang penuh kuasa. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami dibaharui. Melalui kematian dan kebangkitan-Mu berapa waktu yang lalu boleh kami peringati, kami boleh dimerdekakan, kami boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan yang saat ini masih hidup dikuasai oleh dosa, masih hidup di dalam kutuk, belenggu-belenggu dosa. Di dalam nama Yesus Tuhan lepaskan. Di dalam nama Yesus Tuhan berikan kelegaan kepada kami semua. Biarlah kami benar-benar menjadi pribadi yang merdeka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.